Iya, teman-teman, kita sekarang kedatangan 2 tamu spesial, yaitu Bang Alex dan Kak Rey. Ya, Halo. terima Halo. kasih ya Kak Alex dan Kak Rey sudah mau bergabung dengan Jalan Bareng Podcast. Ya, teman-teman, kita sebentar lagi akan merayakan kemerdekaan. Ya, karena kita orang Indonesia, nanti 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan bangsa kita. Nah, kita juga akan membahas nih topik yang berhubungan dengan kemerdekaan dalam konteks spiritual. Gimana kita Hmm. bisa merdeka di dalam kerohanian kita, tapi kita sekarang in particular kita mau bahas dari perbudakan dosa seksual. Ya, karena apa ya, kita berpikir bahwa hampir semua orang lah pernah mengalami hal ini, nggak bisa dipungkiri siapapun dia gitu, dan Hmm. kita bergumul dengan hal ini kadang-kadang kita sembunyiin gitu supaya orang lain nggak tahu kayak gitu kan. Hmm. Dan kira-kira kita mau diskusi bareng sih karena pengalaman jujur aku pun mengalaminya, pernah mengalaminya, dan bahkan ini dragging aku banget, dragging my life banget, bahkan ketika menjadi suami kayak gitu. Nah, dan Hmm. di awal pernikahan, dan jadi pengen berbagi ini dan bagaimana Tuhan boleh memberikan harapan bagi kita, memberikan kebebasan. Dan secara khusus nih Bang Alex nih sangat 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 memberkatiku banget ya untuk dalam proses pertumbuhan aku bisa lepas dari dosa ini juga. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol, tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan Bang Alex dan Kak Rey. Bang Alex boleh kenalan dulu nggak, Bang? Halo, selamat malam teman-teman. Malam, belum tentu malam ya dengernya. Selamat malam. Ya, Selamat ketemu kembali teman-teman di Jalan Bareng Podcast. Luar biasa nih Kak Bobi sama Kak Sepri. Jadi berkat buat banyak orang. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya pelayanan sebagai staff di dalam pelayanan perkantas. terima kasih Bang. Kak Rey. Halo semua, kenalin nama aku Renaldi Filipus, tapi biasa aku dipanggil Ray. Aku sama kayak Bang Alex, aku terlibat di pelayanan mahasiswa secara khusus di Perkantas. Aku memang di pelayanan mahasiswa lebih banyak di daerah Depok, Jakarta Selatan, kampus UI dan sekitarnya, tapi ya di masa-masa kayak begini ya bisa kemana-mana ya secara online. Iya, benar-benar. Ya, thank you Kak Rey untuk perkenalannya. Oke Bang, kita ngobrolnya santai lah ya Bang ya. Boleh. Ya, Kak ya. Ya, jadi kita nggak terlalu gimana gitu. Nah, kita bagi dalam seperti seperti biasanya, seperti Jalan Bareng Podcast, Hmm. kita akan melihat apa sih yang sedang misalnya terjadi dalam dunia sekarang secara khusus dalam dosa seksual ini ya, dan kita mau ngomongin secara khusus pornografi ini teman-teman. Iya. Ya. Nah, kalau menurut Kak Alex dan Kak Ari sendiri gimana sih tentang dosa ini di dalam dunia sekarang, maksudnya dalam kehidupan bahkan orang Kristen kayak gitu, orang yang sudah percaya pada Kristus. Dari Kak Ari dulu deh. Oh, iya, apalagi kalau aku banyak ngobrol sama mahasiswa ya di masa-masa pandemi begini, di rumah sendiri gitu ya, terus waktu kosong lebih banyak, dan kadang-kadang juga mumet dengan keadaan atau dengan tugas kuliah, terus kondisi rumah kayak gitu. Di beberapa bulan, bahkan baru berapa minggu lah setelah lockdown, bahkan udah langsung ada 3 atau 4 adik gitu ya yang kontak dan cerita gitu, bang, mau cerita nih, dan ternyata selama pandemik, selama baru 2 minggu PSBB, udah jatuh dalam pornografi, dan itu lebih sering daripada 1 semester atau mungkin 1 tahun sebelum, waktu masih aktivitas biasa kayak gitu. Dan jujur mungkin ini pengalaman yang juga teman-teman sering rasain gitu ya, merasanya tuh kayak mundur 1 langkah gitu ya, mundur, kayaknya tadinya udah bisa menjaga diri atau menjaga kekudusan, tapi kayaknya jatuh lagi gitu. Jadi kadang-kadang bergelut juga dengan perasaan, ini sebenarnya gue berubah gak sih? Kayak Hmm. sebenarnya tuh gue nih masih sama aja. Gak itu yang kadang-kadang jadi rasa frustrasi atau rasa kecewa gitu ya sama diri sendiri, yang akhirnya bikin merasa ya mungkin emang gue orangnya kayak begini kayak gitu. Jadi itu mungkin komentar-komentar yang sering aku dengar, dan aku secara pribadi pun sebagai orang yang bergumul juga sering gitu ya, atau pernah merasa seperti itu kayak begitu. Ya, apalagi sekarang di rumah dengan akses
ke internet dengan mudah, apalagi zaman sekarang ya, serba digital itu Mm. semakin dipermudah ya untuk orang bisa jatuh ke dalam dosa ini. Kalau menurut Bang Alex sendiri Bang, gimana Bang? Iya, kalau aku ngelihatnya memang apa ya, kayak gayung bersambut gitu ya. Di satu sisi memang keinginan hati, lalu kemudian ketersediaan koneksi yang lancar mungkin, lalu kemudian juga situs-situs porno yang bertambah. Ada yang pernah kasih riset gitu ya, satu hari itu sebenarnya memang banyak situs yang diblokir juga kan, mengandung kata apa begitu ya, ada pemblokiran, tapi satu hari itu bisa sekitar 1000-an sampai 1500 situs porno yang bertambah. Jadi realitanya kita dikelilingi oleh akses yang begitu mudah dan juga ya keinginan hati yang harus dikendalikan begitu. Jadi apa ya, ini real. Aku termasuk orang yang dalam situasi pergumulan yang sama juga pernah mengalami ini. Jadi kalau mau membandingkan kali ya, dulu masa-masa yang lalu, karena aku kan sejak apa ya, kalau kalau cerita pengalaman sejak kelas 5 SD sebenarnya terperangkap dalam pornografi, dan itu belum ada internet. Jadi bisa dibayangkan tuh, belum ada internet, bisa punya akses kepada hal-hal tersebut. Dan sekarang yang kayaknya dulu tuh kita untuk dapat satu apa ya, misalnya dapat majalah kah atau tukeran video gitu tuh sama temen, itu kayak ngumpetnya luar biasa gitu. Nah ini situasinya sekarang kan tinggal ya lu nyalain Bluetooth, gue nyalain Bluetooth, bisa send, bisa apa, mau akses internet yang kencang. Jadi aku makin sadar ya bahwa realita ini dialami dalam pergumulan banyak orang karena memang kemudahan akses itu juga. Iya, setuju banget Bang. Hmm. Ya mungkin modenya berbeda, tapi masalahnya sebenarnya masih tetap sama ya. Iya, betul. Iya. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Hanya ya Betul. karena dunia makin digitalize sekarang, semua makin mudah kayak gitu. Apalagi sekarang 4G, nanti mau 5G, download satu video mungkin makin lama makin cepat kan? Iya, jadi ya Iya, betul, orang betul. orang dengan mudahnya mengakses, bisa streaming, bisa bahkan bisa share kayak yang Bang Alex bilang tadi. Ya, dan jujur juga aku pun mengalami hal ini, dosa ini, bahkan ya Bang, kalau tadi kan aku nanya konteksnya dalam dunia Kristen, bahkan aku sebagai orang Kristen yang sudah mengaku percaya pun waktu kuliah itu tahun 2008 tuh aku baru masuk kampus. Setelah mengaku percaya pun kadang masih jatuh juga loh. Ya, jadi Betul. karena nggak menjamin itu kayak kita bilang nih, aku terima Yesus. Kemudian dengan sekejap kita berubah jadi orang yang benar-benar rohani banget gitu, Iya. sehingga nggak akan jatuh lagi gitu. Enggak sih, realitanya benar yang kayak Ray bilang tadi. Bahkan kadang aku waktu melihat itu bahkan merasa jijik sih. Masih pelayanan, masih jadi pemusik, masih jadi kakak KTB, tapi di kehidupanku di kosan masih bergumul dengan hal-hal yang seperti itu, kayak gitu. Jadi ya kayak menghidupi dua kehidupan gitu. Dua kehidupan. Iya, dan itu kayaknya ya sangat ya tidak benar sih di hadapan Tuhan. Dan ini kan kita kayak ngomongnya konteksnya tentang di lingkungan orang Kristen lah ya. Kita pasti bersyukur, atau aku tadi bersyukur banget waktu Kak Ray bilang ada teman-teman mahasiswa yang jatuh tapi dia lapor ke Kak Ray. Nah, sebenarnya aku bukan bilang itu bagus sih, bagus dalam hal ini, tapi ada kayak rasa bahwa sebenarnya melakukan itu salah gitu. Nah, beda dengan mungkin dunia yang bahkan menonton itu dia rasa nggak salah gitu. Nah, jadi aku pikir di dalam kekristenan itu sudah ada buah roh yang sudah Tuhan tempatkan bahwa untuk mengenali bahwa sebenarnya dosa seksual ini salah dan kita perlu bebas dan merdeka dari hal ini. Nah, kalau menurut aku balik lagi nih ke Kak Ray. Biasanya Kak Ray, apa sih saran yang Kak Ray sampaikan ke adik-adik atau teman-teman atau bahkan diri sendiri untuk bisa bebas daripada kejatuhan-kejatuhan di dalam dosa seksual itu, dalam hal pornografi? Kalau aku langkah pertamanya mengaku ada masalah kali ya. Itu hal yang menurutku aku sering ajukan gitu. Maksudnya sama-sama mengaku ada sesuatu yang terjadi nih dalam diriku. Kadang-kadang emang sih kita pengennya kita berubah gitu ya. Pengennya kita keluar dari kondisi ini gitu. Tapi langkah pertamanya yang biasa aku sharingkan, kita mesti sama-sama ngaku bahwa kita nih sedang mengalami sesuatu yang
tidak seharusnya kayak gitu. Hmm. Dan aku sering bilang juga ke adik-adik maupun ke diriku sendiri, sebenarnya kalau dipikir-pikir, pornografi itu bukan akarnya kayak gitu. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi yang mesti kita coba cari tahu. Aku bilang sama beberapa adik, mungkin ada perasaan atau ada keinginan yang kamu cari di balik pornografi itu gitu. Jadi bukan salah pornografinya sebenarnya, tapi apa yang kamu cari dari pornografinya itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang menolong kita meneliti hati kita seperti apa gitu. Karena jujur aja, aku ini cerita dari pengalaman juga. Sebenarnya kalau mau buang semua save-an video gitu ya, atau jangan sendirian di kamar. Nah masalahnya enggak, aduh, kita terlalu canggih lah mau cari cara berdosa gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa, di kepala tuh udah kepikir mau ngapain gitu loh. Kita nggak bisa melawan sesuatu yang kita rencanakan kayak gitu. Jadi aku bahkan udah di titik waktu itu dalam pergumulan pribadi, udah di titik kasih tahu orang password atau nggak sendirian atau waktu capek aja baru pulang kayak begitu akhirnya tetap aja gitu loh. Maksudnya aku di situ aku sadar gitu, ini bukan cuma masalah pornografinya gitu, tapi akunya sendiri tuh lagi kenapa kayak gitu. Dan aku akhirnya waktu itu ketemu lah, ternyata aku jatuh ke pornografi itu kalau lagi, misalnya kalau lagi kelelahan, tapi di balik kelelahan kenapa? Aku pengen ada yang nemenin, atau aku pengen ada yang menghibur, atau aku pengen merasa kayak di entertain kayak gitu. Jadi ternyata hal-hal yang kayak begitunya itu yang mendorongku mencari pornografi kayak gitu. Jadi biasanya dua hal itu sih. Sadari emang ada sesuatu yang lagi jadi problem atau lagi aku memang sedang struggle dengan hal ini. Dan yang kedua, apa sih sebenarnya di balik pornografi yang sedang kita cari? Itu biasa dua pertanyaan probing yang aku ajukan atau aku tanyakan. Oke, baru nanti dari situ bisa mengarah ke yang tadi ya, contohnya kayak kelelahan, akhirnya memimpin kepada kejatuhan kayak gitu, atau kesendirian memimpin kepada kejatuhan. Iya, iya, iya. Kalau dari Bang Alex sendiri, biasanya Bang saran-saran yang sampaikan kepada adik-adik yang bergumul. Iya, mungkin karena ngalamin sendiri juga ya. Aku cukup lama bergumul dengan hal ini dan akhirnya aku tiba pada satu titik karena semua usaha udah dicoba, kira-kira begitu kali ya, seperti yang Ray bilang tadi ya. Semua usaha udah dicoba, terus apa lagi gitu, kok tetap jatuh juga begitu. Nah, akhirnya aku dapat penghiburannya sebenarnya yang pertama adalah menyadari bahwa perjalanan hidup beriman seperti yang tadi Kak Bobby bilang ya, perjalanan hidup beriman itu adalah perjalanan yang masih mungkin jatuh dalam dosa. Jadi mungkin aku juga punya obsesi di mana aku nggak akan pernah bisa berdosa dan itu kesannya adalah uh, membohongi diri. Ini sekali lagi bukan berarti karena masih mungkin jatuh dalam dosa silahkan jatuh dalam dosa, enggak sih ya. Tapi menyadari bahwa saya masih mungkin jatuh dalam dosa itu satu hal yang tanda kutip menghiburkan gitu. Dan waktu itu aku cuma sadari dengan sederhana, iya ya, ternyata di gereja masih ada sesi pengakuan dosa gitu loh. Jadi itu mau membuktikan kepada kita bukan makhluk yang akan sempurna sekarang. Jadi kemudian dari situ beranjak melihat struggle melawan dosa itu perjuangan seumur hidup. Jadi harus kita sadari gitu ya bahwa perjuangan melawan dosa itu adalah perjuangan seumur hidup di mana Tuhan sudah lepaskan secara status kita bukan lagi hamba dosa, sekarang kita hambanya kebenaran. Tetapi masih mungkin nggak main-main sama dosa, masih mungkin. Tapi kalau dulu kita hamba, kalau dulu ini yang Tuhan kita lihat ya bagaimana kayak dosa dipersonifikasi di dalam Alkitab. Ini seperti Tuhan, kita ada di bawahnya, kita tidak bisa tidak taat, pasti taat. Karena dulu hamba. Lalu kita dimerdekakan. Dimerdekakan dari dosa berarti kita bukan lagi di bawah perhambaan dosa, sekarang di bawah Kristus. Tetapi yang jadi nasihat yang aku perhatikan bahwa ya kita masih suka main-main, kita yang memperhambakan diri lagi sama dosa. Jadi waktu penghayatan itu akhirnya aku jadi sadar gitu. Ya itu realita hidup.
yang aku hadapi masih mungkin jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, sebenarnya melihat bahwa gue nggak bisa keluar dari dosa itu dengan usaha sendiri. Hanya sekadar usaha sendiri itu nggak akan bisa membawa keluar dari dosa. Waktu itu ayat yang berkesan sebenarnya adalah 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Dikuatkanlah kamu terus-menerus. Kata aslinya itu ya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jadi kemudian waktu lihat terjemahannya dalam bahasa aslinya itu kan dipakai istilah dikuatkanlah kamu terus-menerus. Jadi waktu menghayati itu, kekuatan itu bukan karena kita upayakan. Karena ini terjadinya kan bentuknya pasif. Be strong in the grace. Dikuatkanlah kamu terus-menerus. Poin kita adalah kita belajar taat. Dalam ketaatan itu kekuatan Allah tuh mengalir begitu. Jadi itu bukan usaha kita untuk struggling, untuk ya maksudnya kayak yang Ray bilang tadi ya, melakukan tips and trick gitu ya, lakukan ini. Tetapi akhirnya menyadari, iya ya, ada hal yang jauh lebih yang saya harus sadari bahwa saya nggak bisa menang lawan dosa. Saya butuh kekuatan dari Tuhan tentunya ya. Jadi akhirnya beberapa kali ya, mungkin kalau Kak Bobi nanya, saya ngomong apa sama yang datang gitu ya. Karena beberapa yang datang itu cerita, Bang, gimana lepas dari dosa? Kenapa aku jatuh lagi ya, Bang? Saya cuma bilang, ya kamu masih hidup dalam dunia gitu. Dan waktu dia bilang, kenapa aku nggak bisa menang lawan dosa? Aku bilang, memang kamu nggak bisa menang lawan dosa. Kaget biasanya itu. Loh, kok nggak bisa menang lawan dosa? Aku bilang, karena memang kita dengan kekuatan kita sendiri nggak sanggup. Yang bisa menang lawan dosa itu cuma Tuhan Yesus. Dan dialah yang sudah datang menjadi juru selamat kita, karena kita nggak bisa menang lawan dosa. Kalau kita bisa menang lawan dosa, kita nggak butuh Tuhan Yesus. Nah, karena kita sudah ditebus dalam Kristus, kemenangan itu kita peroleh, makanya sumber inspirasi, kekuatan, perjuangan kita tuh kita lihat salib. Lihat indahnya salib itu. Jadi akhirnya ya dalam pengalamanku itu pengalaman yang aku alami, belajar untuk stop dengan diri dan mulai memandang ke salib. Dan itu juga yang biasanya aku kasih tahu kalau ada yang datang gitu ya. Karena yang datang itu biasanya gitu, selalu, kenapa aku masih jatuh? Kok aku udah ini dalam Tuhan, kok aku masih jatuh? Lalu kemudian merasa bahwa dia bisa dengan kekuatan sendiri. Nah, biasanya pengalamanku ya, kalau kita merasa kekuatan kita lah yang memampukan kita, asik nih 2 minggu aku nggak nonton pornografi, nggak lihat pornografi 2 minggu. Wah, udah titik-titik mau jatuh itu. Udah gak sih? Titik-titik mau jatuh itu. Kenapa? Karena sedang mengandalkan, lihat nih, aku kuat kan, aku bisa kan. Tapi ternyata, nah itu jadi, kalau aku gitu kali ya Kak Bobi ya, pengalamanku dari apa yang aku alami dan menolong orang seperti itu. Ya, salah satunya saya nih yang mendapat anjuran seperti itu dari Bang Alex. Ya, perjalanan hidup kita lah ya. Perjalanan hidup kita ya. Iya, benar banget sih. Aku juga ingat sih waktu yang Bang Alex bilang tentang, dan Kak Ray juga bilang tentang tips and trick. Aku juga aku juga mengalami hal itu sih. Mencoba-coba kayak misalnya olahraga, mencari hobi baru, aktivitas lain-lain. Aktivitas lain-lain kayak gitu. Jadi ya itu, jadi dosa tapi ditutup dengan aktivitas yang lain yang bukan seseorang yang mampu mengangkatnya gitu. Jadi ya aku ya lagi-lagi yang kayak Bang Alex bilang, waktu kekuatanku udah habis untuk mempertahankan hobi baru atau mempertahankan kebiasaan baru yang tadi itu yang kita pikir bisa mengalahkan dosa, ya akhirnya jatuh lagi. Dan akhirnya Tuhaninya sendiri jadi bukan Kristus ya sih Bang, tapi kita mendambakan kebebasan itu sendiri gitu. Nah, jadi kita bukan mau Kristusnya, tapi kita cuma mau bebasnya dalam artian menggunakan kekuatan kita gitu. Nah, dan itu yang bahkan sampai aku awal-awal menikah juga kadang-kadang aku berpikir ya Bang, another tips and trick gitu. Taruh foto istri gitu di dompet. Supaya atau di HP itu halaman depannya istri. Jadi kalau misalnya udah screensaver-nya ya. Screensaver ya. Jadi kalau udah mulai ini ingat kamu akan ini loh mengkhianati dia loh gitu. Jadi kayak bahkan itu pun gagal gitu. Jadi kayak ya tips and trick yang kita buat itu memang nggak bisa menghancurkan kuasa si jahat yang udah ada di dalam hati kita. Jadi ya memang aku teringat banget
sama kata-kata Bang Alex yang benar-benar buat aku tuh jadi berubah. Bahkan Bang Alex ingat banget tahun 2013 tuh Bang, waktu aku masih di Kalimantan. Aku ingat banget itu karena sama karena kondisi kalau misalnya kerja setelah dia pulang rumah sakit itu nggak terlalu sibuk gitu, nggak terlalu ramai kan pasien kalau di daerah. Jadi udah Ya. pulang tuh pulang santai, akhirnya banyak waktu-waktu kosong. Nah itu biasanya waktu-waktu jatuh tuh biasanya kayak gitu. Nah aku coba-coba tuh waktu itu ikutin course yang setting captive free ya, ingat Bang ya. Aku Iya, minta iya, Bang, setting captive free. ya aku ingat Bang Alex jadi accountable partnerku. Jadi Ya. waktu aku nyelesain hari 1 sampai hari 60, nanti jawabanku kekirim, nanti Bang Alex kasih feedback kayak gitu. Udah selesai nih satu siklus, masih jatuh juga Bang. Iya, Jadi iya, iya. ya ulangin lagi siklus kedua, minta lagi Bang Alex Bang, dengan kesungguhan boleh gak Bang sekali lagi kayak gitu. Siklus kedua 2 bulan jatuh lagi, dan aku ya itu memang masih dulu hatiku itu masih mendambakan kebebasan itu sendiri, jadi bukan Kristusnya. Nah sampailah waktu Bang Alex, ya aku nggak tahu entah Bang itu marah sama aku atau enggak ya Bang yang di WA gitu. Jadi Bang Alex tuh bilang, eee, "Kamu sebenarnya lagi nyari apa Dek?" Kayak gitu. "Siapa yang jadi Tuhanmu?" Kayak gitu. Dan itu kalimat pertama yang membuat aku tersentak. Dan yang kedua, kalau memang Yesus adalah Tuhanmu dan Juru Selamatmu, harusnya Dia lebih mempesonamu ketimbang pornografi atau ketimbang ya apapun gambaran wanita atau hubungan yang sedang terjadi di dalam video itu yang kamu sedang nikmati. Jadi harus Kristuslah yang lebih mempesonamu ketimbang dosa itu sendiri. Dan itu benar-benar struck aku banget. Dan aku benar-benar jadi ngeliat, iya ya, berarti selama ini aku tuh ngelihatnya aku masih cari yang namanya Tuhan kebebasan gitu, bukan Tuhan Yesus. Nah, jadi aku masih salah dan akhirnya ke situ-situ lagi, tips and trick, ya jatuh lagi karena pengennya kebebasan gitu, tips and trick jatuh lagi. Sampailah memang sampai melihat kepada Kristus dan salibnya dan pengorbanannya yang sungguh menjadi mempesonaku. Akhirnya itu pun perlahan-lahan bisa Tuhan, dengan kekuatan Tuhan bisa hilang dari hidup kami, hidup keluarga kami. Kayak gitu sih, dan thank you banget ya untuk words dari Bang Alex kayak gitu. Ya, dan kemudian selain ya kita kan apa namanya main poinnya kan Kristus nih ya. Dan memang hanya itulah satu-satu jawaban. Tapi untuk misalnya teman-teman yang bergumulnya udah lama nih Bang, atau misalnya kayak menggunakan kata-kata sakti, aku sudah percaya kepada Kristus, itu kan kayaknya kurang nampol atau gimana ya, kurang kayaknya dapet gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa memandang kepada Kristus dan hanya kepada Kristus, supaya kita benar-benar bisa bebas nih? Karena kan tadi kata Kak Ray dan Kak Alex, benar-benar nggak bisa dengan tips and trick, nggak bisa dengan kekuatan diri sendiri, hanya dengan kekuatan Kristus. Gimana ya cara mengarahkan pandangan kita yang udah lama nih kayaknya udah nggak melihat Kristus kayak gitu. Gimana Kak Ray? Oh, aku mungkin ya mau nggak mau, mungkin aku bakal bilang begini kali ya. Di dalam Kristus, bagi teman-teman yang mendengar dan teman-teman yang percaya di dalam Kristus, engkau itu diperhitungkan tidak pernah buka pornografi. Di dalam Kristus, engkau diperhitungkan tidak bercela, kayak gitu ya. Itu satu realita di dalam Kristus. Nah, sehingga sebenarnya dari situ bagaimana engkau hidup layaknya orang yang sudah dibenarkan seperti itu, kayak gitu. Keberhasilanmu gak tambah Tuhan makin sayang, kegagalanmu gak bikin Tuhan kurang sayang. Itu realitanya. Kamu dikasih sempurna bukan waktu kamu berhenti pornografi atau mulai sadar kamu harus berubah. Tuhan mengasihimu ketika kau dan saya masih berdosa. Itu Roma 5 ayat 6-10. Nah, karena itu bagi saya, bagi aku, buat teman-teman, perjuangan kita adalah menikmati atau mengalami relasi yang intim itu sama Tuhan. Nah, aku dalam kejujuran gitu ya, cerita, aku akhirnya sadar gitu ya. Maksudnya gini, setiap hari itu aku berdoa, Tuhan tolong hari ini gak jatuh dalam pornografi. Maksudnya aku gak punya bayangan sebulan ini aku
aku bisa tahan gitu. Kalau emang nggak yakin sebulan, potong seminggu. Nggak yakin seminggu, potong per hari. Nggak yakin per hari, potong per jam gitu. Tuhan 1 jam ini aku hidup buat Tuhan. Tuhan 1 jam ini aku hidup buat Tuhan. Maksudnya itu bukan masalah berdoanya yang mengubah gitu ya, tapi kita mengingatkan diri kita bahwa Tuhan tuh sudah mengasihi dan menyayangi aku dan aku mau hidup buat dia kayak gitu. Dan aku biasanya mengajak buat teman-teman yang bergumul gitu ya atau yang bareng-bareng ya buat miliki pola ibadah seperti itu kayak gitu. Maksudnya karena pornografi kan juga kayak ibadah sebenarnya kalau mau dihitung pikir ya. Maksudnya ada jam-jamnya, ada waktu-waktunya, ada kondisi-kondisi khususnya. Kalau kita mungkin ibadah kan pas lagi kusyuk gitu ya, pas lagi apa. Nah, sebenarnya pornografi dan sebagainya itu dalam bentuk yang lain tuh kita sedang beribadah. Nah, caranya adalah kita mesti bangun ibadah pribadi kita kayak gitu ya. Dan ibadah pribadi itu bukan cuma sekedar minggu ke gereja atau doa malam atau saat teduh pagi, tapi hidup kita tahu gitu, kita punya reminder yang emang kita rasa kita perlu tahu gitu bahwa kita hidup di hadapan Tuhan kayak gitu. Ada satu waktu tuh aku sampai teriak sendiri gitu ya, maksudnya aku sampai bilang gitu, Tuhan ini aku bergumul banget nih pengen melakukan itu tuh, aku sampai kayak begitu gitu loh. Dan terus aku nggak tahu gimana, eh, waktu itu aku punya keyakinan keluar diam gitu dan coba ingat gitu ya apa yang Tuhan udah berikan sampai sejauh ini, apa yang Tuhan udah pimpin sampai sejauh ini, ambil waktu buat bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan sampai saat ini, mohon ampun buat sikap hati yang masih terus mau memberontak. Tapi ibadah itu yang menolong aku buat ingat gitu siapa aku di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di hadapan aku. Jadi kayak gitu ya, Kak Bobi. Aku mungkin terkesan teman-teman nangkep dari kalau hanya nangkepnya setengah pembahasan awal kesannya gini, cukup aja bilang percaya sama Tuhan, tiba-tiba bebas gitu ya, tiba-tiba Iya, 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 iya. selesai gitu. Kalau belum selesai berarti kurang percaya gitu atau kurang meyakini Tuhan juru selamat. Tapi aku bilang enggak gitu. Memang sudah benar dalam Kristus kita dikasih sempurna dan tapi dari situlah konsekuensi hidup kita, kedisiplinan atau ketekunan kita atau perjuangan kita untuk menjauhi godaan itu sekarang ada tempatnya gitu ya. Bukan itu yang menjadi sumber keselamatan kita, tapi itu menjadi respon atau uh, ucapan syukur kita kepada Tuhan yang mau kita persembahkan karena kasih kita kepada Tuhan. Jadi mungkin aku nggak usah ngulang lah gitu, mesti ngapain, kita mungkin udah sama-sama tahu lah, ya jelas mesti hapus atau mesti buang atau mesti apa itu udah jelas lah gitu, kita nggak perlu dibeberin satu-satu, tapi ketika kita tahu sikapnya harus seperti apa, itu akan menolong kita memaknai setiap hal yang kita lakukan. Benar banget yang dibilang Kak Ray pertama itu relasi ya. Kekristenan itu uniknya dan indahnya itu ketika hubungan dengan Allah itu adalah seperti Bapa dan anak gitu ya, relasi. Jadi sebenarnya kita rusak waktu kita sedang jatuh dalam pornografi ini relasi kita dengan dia kayak gitu. Jadi yang kayak Kak Ray juga tadi sampaikan bahwa ya sebenarnya jam demi jam harus berrelasi dengan Kristus harusnya. Kalau misalnya sebulan nggak bisa, seminggu nggak bisa, bahkan per hari dikecilkan ya. Jadi seluruh kehidupan kita harus dijadikan ibadah menyembah kepada Allah yang tepat atau Allah yang benar, yaitu Bapa kita itu sendiri. Yang di dalamnya kita berelasi, sudah diselamatkan, jadi anaknya kayak yang tadi dibilang, sudah dianggap tidak bercela. Jadi ya lagi-lagi ya teman-teman ini jadi kekuatan banget ya. Ini anchor yang penting banget bahwa relasi yang intim dengan Kristus itu yang jadi aim utama kita atau yang kita kejar, bukan mencari-cari hal tips and trick atau kebiasaan-kebiasaan lain. Gitu. Ya selain hal-hal praktis seperti yang Kak Ray sampaikan, membuang, menghapus konten-konten yang kita punya di laptop, di HP dan lain sebagainya itu juga perlu. Ya sama seperti yang Kristus bilang kalau matamu sebelah kanan berdosa, cungkil,
ya buang gitu. Buang. Ya mungkin konteksnya ini bukan fisik kita yang kita congkel gitu, bukan, tapi ya hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa berjalan berrelasi dengan Tuhan, itu yang kita buang kayak gitu. Thank you untuk poinnya Kak Riko. Bang Alex, em, ada nggak Bang harapan lain yang bisa kita nikmati yang secara praktikal bisa kita eh, ambil gitu dari Injil? Kalau aku melihat Injil itu tidak meniadakan tanggung jawab kita. Jadi memang Injil membebaskan, dan ketika kita sudah bebas, kita di dalamnya mendapat sukacita, maka semua tanggung jawab kita akan menjadi tanggung jawab yang sukacita, joyful duty. Jadi kita akan taat dengan sukacita, bukan taat karena takut dikutuk gitu ya, bukan taat karena takut dihukum. Jadi joyful sukacita itu yang bagi saya menjadi ciri sebenarnya orang yang benar-benar dimerdekakan dari dosa. Dia akan taat karena dia menikmati Tuhan yang sudah memberikan hidupnya bagi kita, menyelamatkan. Jadi praktisnya saya melihatnya begini kali ya, punya cara pandang yang baru, ya, melakukan disiplin-disiplin rohani. Karena seperti yang tadi Bang Ray bilang ya, bahwa yang namanya berelasi dengan Tuhan itu harus dibangun. Bagiku tuh, jadi sebenarnya gini, setiap kita ini, karena kita ini makhluk yang relasional, makhluk yang berkaitan dengan cinta gitu ya. Kita lagi bangun cinta sama pornografi, tambah lama tambah cinta, tambah nikmati, koleksi satu, tambah lagi. Itu kan menunjukkan bahwa ada satu penambahan knowledge, penambahan selera makin nambah, dan akhirnya itu membangun sebuah liturgi baru dalam hidup kita. Sehingga ada orang-orang yang kayak, bayangkan ya kalau udah liturgi itu, jadi memang persis kayak ibadah ya. Kecanduan apapun itu sebenarnya itu masalah cinta, dan masalah cinta ini berkaitan dengan masalah penyembahan. Penyembahan itu menciptakan sebuah liturgi. Jadi teman-teman bisa cek deh, seperti yang tadi Bang Ray bilang ya. Coba perhatiin, biasanya orang yang jatuh dalam dosa pornografi itu ada liturginya. Dia akan misalnya jatuh di jam-jam tertentu atau di suasana tertentu. Jadi bayangkan ketika dia tidak sedang memikirkan itu pun, tapi karena suasananya. Jadi itu lucu ya. Ada yang bilang gini, Bang, gue biar nggak pornografi, kan biasanya pornografi nyambungnya ke masturbasi, maka habiskan tenaga gitu kan, olahraga sampai capek biar langsung tidur. Tapi ternyata dalam pengalaman banyak yang lagi capek juga nonton juga, masturbasi juga. Jadi ini bukan masalah capeknya yang mesti diselesaikan gitu. Jadi akhirnya aku lihat ya, iya ya, realitanya ada liturgi yang diciptakan, dan liturgi itu sudah menjadi satu pola. Bangun, jadi, nah ini kalau teman-teman tertarik sih, coba cari buku yang judulnya You Are What You Love ya. Nah, penulisnya James K. S. Smith itu mencoba membahas itu, bahwa subconsciously ada ritual yang dibangun oleh setiap cinta yang salah itu. Sehingga untuk mengatasi cinta yang salah harus bangun cinta kepada yang benar. Nah, bagaimana membangun cinta kepada yang benar butuh sama sekali lagi ritual. Ritualnya ini jangan berpikir apa ya, tapi ritualnya kalau saya pakai bahasa kita, ya disiplin rohani. Yang kita disiplinkan, seperti tadi kalau yang Ray cerita itu disiplin mengaku dosa gitu. Mengaku dosanya apa? Setiap waktu kalau perlu gitu ya. Dalam pengertian bahwa menyadari Tuhan, motivasi gue nggak benar-benar amat nih gitu. Lalu kemudian menyadari living in the presence of God gitu ya. Terus menyadari saya sedang hidup di bawah anugerah Tuhan. Nah, jadi membangun liturgi yang baru dengan hati yang baru, melihat misalnya gini, saat teduh itu bukan, jadi ada orang yang saat teduh dengan harapan gini, kalau saya saat teduhnya teratur, maka saya tidak pornografi. Dia berpikir yang menyelesaikan masalah pornografi dia adalah saat teduh yang teratur. Bukan. Yang nyelesain itu Tuhan Yesus. Saat teduh yang teratur itu adalah liturgi yang kamu bangun demi mencintai Tuhan, supaya dia makin mempesona buatmu, dan bukan yang lain. Ini sama kayak selingkuh sih, Bob. Ya, maksudnya selingkuh itu kan kalau kita mandang istri orang lebih cantik dari istri kita. Ya,
Iya. Masalahnya adalah kalau tiap hari kita kasih waktu, kita pandangin fotonya, kita nggak buang, kita simpen, kita rekamin dia ngapain, kita pandangin istri orang, tiap hari pandangin istri orang, tambah lama tambah cinta sama istri orang, tambah selingkuh dalam pikiran. Nah, bagaimana mengatasinya? Gimana ngatasin selingkuh ini? Sebenarnya sederhananya, cintailah istrimu hari dan hari setiap hari. Bangun cintamu. Makanya buanglah foto istri orang gitu ya, tadi ya teman-teman bilang beres-beres, bersih-bersih laptop, bersih-bersih HP, tapi bangun cintamu sama istrimu misalnya gitu. Gimana? Komunikasi lah, ajak ngomong, ngobrol. Nah, saat teduh itu, doa itu kalau kita nikmati sebagai sarana membangun cinta, that will be a joyful thing. Iya. Dibanding saat teduh supaya nggak celaka hari ini, saat teduh supaya jadi saat teduh yang benar-benar kita lagi ngobrol sama Tuhan gitu. It's a joyful Iya. thing gitu. Supaya dia makin mempesona kita. Jadi akhirnya kadang aku memang susah ya kalau kita membimbing orang yang datang langsung maunya gimana caranya, gimana caranya. Padahal banyak kan ini berkaitan dengan hatimu set dulu nih. Iya. Benar nggak Tuhan yang mau jadi satu-satunya yang kamu cinta, lalu kemudian nanti sesudah hati yang benar, maka ada kebiasaan baru yang dibangun. Dan juga secara khusus saya tambahin masalah peran komunitas kali ya. Iya. Pentingnya komunitas. Jadi teman-teman, kakak rohani yang mendoakan, membimbing kita, dan itu jadi cara Tuhan mengingatkan kita. Iya. Thank you, Kak Alex dan Kak Ray. Ya, kalau bisa aku simpulkan ya, kalau teman-teman yang dengar pengen tahu cara praktis, ya kayaknya sampai menit ke-40 ini kayaknya belum menemukan ya. Tapi sebenarnya kalau ditilik-tilik sebenarnya udah disampaikan oleh kita semua. Yang pertama tadi relasi itu harus kita bangun bersama dengan Tuhan. Ya kalau teman-teman kebiasaan tadinya menyembahnya pornografi, ya menyembahlah kepada Allah yang benar tadi seperti itu. Atau pernah juga Bang Alex kasih ayat yang Yeremia 2 ayat 13 ya Bang. Kalau kita mengambil minumnya dari kolam yang bocor, ya kita nggak akan puas. Ya, datanglah kepada the living fountain, yaitu Kristus. Ya, kalau teman-teman boleh baca di Yohanes 4, di mana Tuhan Yesus menyatakan dirinya adalah air yang hidup. Di mana kita bisa mengambil terus daripadanya. Tuhan Yesus itu nggak akan pernah bete ya Bang kalau kita ngambil air terus dari dia ya. Bahkan dia senang ya. Dia sumbernya. Dia sumbernya. Ya, jadi ketika teman-teman secara spiritual membutuhkan pertolongan atau haus, jangan lari kepada hal yang kolam yang tadi yang salah, tapi ke living fountain. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Bang Alex dan Kak Ray tentang tips yang membuang itu udah pastilah harus dikerjakan. Karena nggak mungkin kita tetap saat teduh disiplin rohani, tapi masih keep yang namanya barang-barang hal itu. Sama seperti kisahnya siapa ya Bang ya, kalau yang di tenda nyimpan barang kemudian Allah jadi Si marah. Rahel. Si Yosua 7 ya. Iya, jadi satu bangsa yang kena hukum kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman kalau ada barang-barang yang hal-hal itu ya dibuang lah. Kemudian ya untuk yang berkeluarga ya lihat lagi bahwa ini sebenarnya ada sangkut pautnya dengan selingkuh sebenarnya. Ya baik kita selingkuh dalam pikiran kita maupun meskipun kita nggak langsung itu ya nggak berhubungan langsung lah, tapi kan di dalam pikiran kita memainkan dramanya dan lain sebagainya itu kan karena kita sudah menyelingkuhi sebenarnya pasangan kita, bahkan yang terlebih lagi Tuhan kayak gitu yang jadi kekasih hati kita sesungguhnya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau bisa perhatikan kita benar-benar nggak ngomongin tips dan trik seperti tadi mencari hal-hal lainnya sebagai substitusi atau pengganti, tapi kepada hal yang benar-benar bisa membuat teman-teman bebas, yaitu Kristus sendiri. Mencari Tuhan dan juru selamat teman-teman. Jadi datanglah kepada Kristus. Untuk teman-teman yang sudah menerima Kristus, kembali kepada cinta mula-mula, kembali lagi cintai Kristus, buatlah dia yang menjadi Tuhan satu-satunya yang mempesona teman-teman, bukan hal-hal itu lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin belum menerima Kristus, boleh kalau mau kontak kita juga boleh untuk cerita lebih dalam lagi gimana sih bisa tahu gimana Kristus ini siapa dan gimana dia bisa memberikan harapan buat kita, itu boleh banget, boleh hubungin kita dan kita boleh sama-sama ya tetap bahwa Kristuslah satu-satunya jawaban kita untuk bebas